Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Mina Mulia. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Bu Mina, apa kabar? Baik, Pak. Salam dari Jerman. Selamat sore Di semuanya. Jermannya di kota mana nih, Mbak Mina? Saya di Stuttgart, Jerman Selatan. Wow, Stuttgart, ya, ya, ya. Itu Ya, ada dua kalau pabrik Bapak mobil tahu, yang terkenal ya, betul Porsche Mer- dan Mercedes. Mercedes-Benz dan Porsche. Jadi dipakai di mana, Bu? Bu Mina pakai dua-duanya ya. Porsche pakai, Mercedes pakai. Tapi gini ya, saya pernah juga ke pabrik Sindelfingen tuh kan di Ya, Mercedes-Benz ya. Jadi saya lihat itu kayak stadion bola ya, ya, dikelilingi oleh mobil ya. ya, Mobilnya ya. Mercedes-Benz semua gitu. Rupanya pekerja-pekerja Mercedes-Benz walaupun pekerja katakanlah level-level standar gitu, pakai pakai mobil Mercy juga ya, Mbak Ya, Mina. karena memang ada kondisi harga yang tertentu untuk pegawai Mercedes-Benz. Ya, Jadi waktu itu saya bilang gini, lu kalau punya Mercedes-Benz jangan sombong. Di sini kuli mesin Mercedes-Benz aja pakai Mercedes-Benz gitu ya. iya Kira-kira gitu betul ya. betul, iya betul. Dan Heeh. ya ada kondisi khusus untuk Pegawai karyawan. Untuk karyawannya. Jadi udah biasa lah gitu ya pakai Mercedes-Benz di situ ya. Luar biasa. Kita kagum aja ngelihatnya gitu ya. Karena di Indonesia mahalnya bukan main ya, mobilnya. Iya, iya, iya. Ya tidak menjamin ya kalau orang yang di sini apa menyetir mobil Mercedes artinya dia orang kaya gitu ya, tidak Bukan ya, menjamin. bukan. Orang biasa dia bisa juga ya. Ya, ya. Ya karena harga bekas mobil Mercy di sini juga sangat murah. Semua Hmm. saudara saya juga kaget pas ke sini. Kita lihat-lihat harga mobil, wow, katanya coba bisa diambil dan diimpor ke Indonesia. Nggak beli 5 ya. Betul, betul. Nah, Bu Mina, Anda dulu ke Jerman ambil sekolah apa? Kalau boleh cerita sedikit ke belakang. Oke. Itu waktu itu tahun 99. Saya sebenarnya saya sudah selesai kuliah S1 di Trisakti. Hmm, Sipil, teknik sipil, teknik kemudian sipil. kemudian saya kerja, tapi waktu itu susah lulusan teknik sipil, gajinya betul-betul kembang kepis, jadi saya masih sebagai hidup tidak cukup, maksudnya untuk keperluan sendiri saya masih nebeng orang tua ya, artinya saya masih Hmm, parasit hidupnya sama orang tua, saya hanya cukup mungkin buat makan saya sendiri, buat keperluan saya sendiri, tapi hmm. saya merasa tidak mampu ya membiayai mereka, maksudnya orang tua ya. Akhirnya dulu traktir makannya nggak cukup karena gajinya pas-pasan sebagai lulusan sipil. Cuma Iya, cukup buat bayar bensin dan keperluan itu dulu sehari-hari. ya, Mbak ya. Lalu? Jadi saya frustasi, gajinya Hmm, kecil, jadi saya mencari-cari, saya ingin ke luar negeri ya, memang itu sudah mimpinya saya dari dulu. hmm, Tapi negara mana yang mau menerima saya karena orang tua saya tidak punya uang untuk membiayai saya ngambil master lagi ke luar negeri. hmm, Akhirnya saya mencari informasi, satu-satunya negara yang mungkin masih mampu dituju adalah Jerman, tapi dengan persyaratan yang tentunya cukup berat ya, yaitu bahasanya. Harus lulus hmm. ujian, harus lulus bahasanya. Tapi saya pikir, kenapa sepupu suami saya dulu juga lulusan Jerman, kenapa dia bisa, saya nggak bisa gitu. Hmm. Akhirnya saya nekat ya, saya pikir satu-satunya negara luar negeri yang maju, yang masih bisa ditempuh dengan biaya yang sangat minim itu adalah Jerman, dan itu betul. Saya cari informasi, ternyata negara Jerman itu memberikan tidak menarik biaya kuliah ya. Jadi akhirnya oke, kalau gitu hanya bahasa. Jadi saya mati-matian belajar bahasa di Goethe Institut di Jakarta waktu itu, ngambil 6 bulan, kemudian saya datang ke sini. Ya. Oh, iya, iya. Dan itu cukup survive Bu ya kalau belajar bahasa di sini sampai sana tentunya Harus di sini juga belajar lagi 1 tahun. belajar lagi Memang ya, ya. sulit sekali, tapi Masuk ke bisa. itu. Ya, Hmm. ya.
Itu tergantung persyaratan karena ada level-levelnya yang harus ditempuh Hmm. dan puji Tuhan saya lulus ujian masuk universitas. Bisa, Tapi saya ya, tidak ya. ngambil lagi sipil, saya tidak Engineering. ngambil lagi Ya. civil engineering, saya ngambil economical for engineering. Jadi ada manajemennya, jadi ada ekonominya. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti technical industry mungkin ya, seperti Industri. teknik Oh ya, industri teknik mungkin, industri ya. mungkin ya, saya pikir begitu. Tapi Ya. di sini namanya Wirtschaftsingenieurwesen. Wirtschaftsingenieurwesen. Oke, oke. Betul, betul. Dan Anda sekolah beberapa tahun ya itu ya? Ya, dulu masih gelarnya adalah Diplom Ingenieurwesen. Kalau sekarang sudah internasional, sekarang bachelor sama master seperti Indonesia. Tapi dulu tahun Triple 99 Ing. itu masih Diplom Ing namanya Diplom ya. Ing. Jadi Dan Mbak itu Mina sekarang menjandang Diplom Ing. betul, betul Diplom Ing dan ya sarjana strata 1 Indonesia. Oh, ya, 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 Ya. ya. Ya, setelah selesai kuliah, ya tentu saja pengen secepatnya bisa kerja ya. Tapi nggak usah khawatir karena sebagai mahasiswa di Jerman, kita diberikan visa untuk bekerja part-time. Jadi artinya 1 tahun kita boleh bekerja 240 hari, bayangin itu kan banyak sekali, tapi part-time ya. Jadi itulah yang membuat saya bertahan hidup di Jerman karena orang tua saya tidak mampu Ya, ya. membiayai kehidupan saya, akhirnya saya harus kuliah sambil kerja, ya, weekend entah di hotel, entah menjadi pelayan dan seterusnya. Sampai akhirnya begitu bahasanya semakin baik, saya boleh kerja di kantor dan setelah selesai kuliah saya boleh kerja di perusahaan yang cukup ternama di Jerman. Jadi Anda menghidupi diri sendiri gitu ya, berjuang ya, Betul, betul, fight betul. gitu ya. Wah, hebat Betul. sekali. Betul, betul. Saya Hebat. dulu dimodali orang tua saya masih ingat 20 juta. Saya masih ingat 10 juta untuk bayar tiket, 10 jutanya harus cukup untuk hidup 3 bulan dulu saya perkirakan ya. Ya, ya, ya. Tapi ternyata 1 bulan Betul. itu sudah minim. Oh Akhirnya saya gitu. cari jalan keluar. Akhirnya saya berusaha untuk survive dengan yang seperti tadi saya bilang Ya, ya. ya. Saya beruntung sekali bisa kerja di restoran, jadi saya tidak kelaparan seenggak-enggaknya gitu Ya, karena kalau ya, kerja ya, di ya. Di restoran kan restoran ya. harus Ya, makan ya. ya, ya. So, Ya. kemudian kalau lagi summer holiday, winter holiday, orang jalan-jalan, kalau saya kerja di pabrik, ya. Jadi mengumpulkan uang supaya untuk bisa bayar kehidupan pas lagi kuliah di semester selanjutnya. Itu survive-nya saya di sini. Perjuangan, perjuangan ya. Semuanya. Dan memang demikian sih kalau kita dengar ceritanya sekolah di Jerman itu tidak bayar dan bisa bekerja gitu ya. Tapi Betul, tentunya betul. tidak seindah itu ya, artinya tetap aja harus ada perjuangan-perjuangan yang harus dilalui gitu ya. Di Ya, ya, antaranya kesulitan bahasa ya, ya, ya. kemudian mungkin culture ya, culture di sana kan beda gitu ya. Jadi Betul, sangat-sangat beda sekali ya. Di ya, sini ya. karena di sini mungkin mataharinya tidak sepanas Indonesia, jadi hormon serotoninnya juga sedikit. Jadi kelihatannya orang Jerman tuh kaku, Hmm. cool, maksudnya muram gitu ya. Karena tergantung dari matahari. Kalau matahari bersinar semuanya hatinya Tenang. seneng. Kalau misalnya lagi dingin seperti sekarang Ya, kelabu gitu ya. Wah, ya, ya, kayaknya ya, ya. kayaknya Ya, nggak friendly gitu. Tapi itu betul. sebenarnya kalau orang ngerti itu kan karena hormon ya, hormon Ya. manusia yang butuh sinar matahari. Betul. Dan di situ Oke. juga kita belajar disiplin ya. Artinya orang Jerman tuh Oh sangat ya, ya. disiplin ya, ya. Betul, betul, Ya. betul. Itu harus. Jadi kalau misalnya namanya meeting tadi seperti Bapak bilang jam 15.00 gitu ya. Saya Hmm. sudah siap, cuma saya maksudnya saya sudah siapkan komputer segala macam karena saya pikir oke, sudah ada di agenda saya dan harus on Ya, time. ya, ya. Jadi memang pertama yang kita kagumi itu sebetulnya memang dari mulai bis aja ya. Kalau bis bis kota itu dia punya apa Ya, namanya halte. time schedule-nya ya, Ah, time itu schedule-nya kalau dia bilang betul. 15.02, 15.02 nongol dia Iya. 15.02 ya. Jadi Dan aku ditinggal ya, nggak ditunggu-tunggu oh lagi. nggak ditunggu. Kalau jalannya santai gitu, udah lari lagi. Nah, soalnya kenapa? Karena fair, karena yang the next station nungguin Udah kan. nunggu Kalau ya, dia ya, tunggu ya.
saya sering banget ditinggal ya, sampai mau nangis juga. Dulu Percuma ya. juga kayaknya kesel kok tega gitu, sudah di Iya, depan iya, hidung gitu ya, iya, pintunya iya, tutupnya begini. iya, 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 iya. Itu disiplin Dia yang nggak tinggi peduli, sekali. soalnya kalau dia nice, kalau dia tunggu, yang ada yang selanjutnya itu merusak semua time Terlambat. schedule selanjutnya ya. Iya, 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 iya. Ya, jadi itu ya memang hal yang disiplin itulah yang paling crash gitu, yang kita tidak terbiasa dengan itu barangkali ya di situ ya. Iya, Orang iya, Indonesia ya, ya. Karena kalau di betul. Indonesia kan telat sedikit, nggak apa-apa deh gitu ya. Maklumin gitu ya. Ah, Oh enggak, di sini nggak bisa nggak begitu. bisa Jadi ya. toko juga begitu, jadi sampai kesel gitu ya. Kalau tokonya bilang hari Sabtu tutupnya misalnya jam 2 sore gitu ya, toko-toko kecil misalnya, dia tutup ya tutup jebret gitu ya. Padahal kita mau beli gitu. Kalau di Oh, Indonesia silakan gitu, masih ini beli gitu. dulu baru ditutup gitu Baru ya. ditutup, ini enggak gitu, langsung ditutup, nggak jebret, karena mereka dibayarnya per jam ya. Jadi kalau Oh, memang jam ya sejam gitu, 60 menit. Kalau lebih 1-2 menit nggak ada yang bayar, mereka nggak mau kerja. Jadi hmm. prinsipnya begitu. Ya, Mereka tidak mau dirugikan sedikit pun juga gitu. ya, ya. Tapi itu ya jadi kaku juga memang ya. Jadi Iya, iya, iya. Jadi non-negotiable. ya, hitam di atas putih dan tidak ada Terlalu strict menurut saya, suap-suapan. terlalu strict. Ya, kita ambil plus minusnya, plusnya aja lah, yang bagus-bagus kita ambil gitu ya. Karena kalau terlalu strict juga ya nggak manusiawi juga kan, kalau misalnya kita ditinggal gitu ya. Oke, Iya, iya, iya. Ya, kemudian memang begitu. Lari-lari, sudah sampai lari-lari ya. ngos-ngosan, tetap aja Percuma, tutup, jebret, langsung udah percuma. selesai Lari pun gitu. percuma ya. Mau Demikian juga digedor-gedor, busnya juga nggak peduli. ya, 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 ya. Kereta api juga gitu ya, kereta api Iya, juga gitu. iya, Jadi memang sudah dibiasakan seperti itu dari awal gitu ya. Bukan iya, dibuat-buat. Menurut saya kedisiplinan mereka itu bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Memang sudah dari dulu seperti itu. Jadi memang sudah jadi budaya mereka begitu ya. Nah, betul, Pak. terus kemana nih Mbak Mina setelah lulus, kerja di mana sekarang? Oke. Waduh, saya sudah banyak sekali Banyak ya. perusahaan stasiun, dari awal Atau macam-macam ya. spesialisasinya apalah? Sekarang spesialisasinya apa nih? Oke, oke. Heeh. Saya dulu mengambil controlling dan logistik sebagai sebagai Core. special Ya, special ya, ya. subject, tapi akhirnya saya malah larinya ke project management. Wih. Ya, jadi Ya, 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 ya. saya lama sekali, mungkin udah 10 tahun lebih sampai sekarang selalu di manajemen ya, di Manajemen. proyek-proyek. Jadi Hmm. selalu ada proyek, dan sekarang ini saya sedang ada proyek dengan Mercedes-Benz. Hmm. Jadi saya bukan maksudnya langsung kerja langsung dengan Mercedes-Benz, tapi saya mendapat proyek selama 2 tahun Hmm. untuk meluruskan, ya Anda tahu mungkin ya, Daimler itu kan tadinya kan Daimler namanya Ya, ya, Daimler-Benz. mencakup ya Daimler AG, mencakup truck sama cars ya, dua ini, truck sama cars. Kemudian mereka pisah sejak tahun awal akhir 2 tahun yang lalu ya. Dan jadi proyek-proyeknya itu semuanya betul-betul harus dipisah, betul-betul dipisah. Data-datanya juga harus dipisah. Dan sekarang ini saya ada di tim data analitik atau data management. Ya. Jadi Hmm. saya mengkoordinasi semua aplikasi-aplikasi Daimler yang harus dipisah ya, ke truck dan ke Mercedes-Benz, ke cars atau ke truck. Itu tugas saya sekarang. Oh, memisahkan aset atau apa itu ya? Ya, memisahkan aplikasi, data Oh, manajemen. aplikasi juga ya, ya, ya. Jadi Hmm. ini yang cukup berat, ya harus saya kerjakan sampai akhir tahun selesai, Akhir tahun supaya ini. ya akhir tahun ini ya. Jadi sibuk dan nggak liburan ke Indonesia dong. Oh enggak, itu jalan. Karena di Jerman itu enaknya ya, jadi setiap pegawai atau setiap orang yang kerja itu berhak untuk mendapatkan cuti atau libur Oh, sebanyak 30 hari kerja. Bayangin ya, 30 hari kerja itu kan kurang lebih 1,5 bulan. ya, setengah bulan. Dan ditambah lagi hari-hari besar atau hari tanggal merah. Jadi itu yang saya gunakan untuk selalu pulang kampung. Ya, ya. Kampungnya Dan di Jakarta ya.
Ya betul. Dan biasanya anak-anak liburan itu kan lama itu summer holiday, itu Ya. Agustus dan itu yang saya pakai untuk pulang bersama mereka karena Hmm. saya tidak ingin mereka hanya kenal budaya Jerman, tapi mereka harus tahu kalau orang maksudnya Hmm. kakek neneknya, tantenya, Ya, ya. omnya, semuanya ada di Oke. Indonesia. Ya. Jadi putra putrinya sekarang ada berapa, Mbak? Dua, Oh, ada dua. dua. Dua-duanya sekolah di Jerman ya. Sekolah. Jadi Ya, lebih mungkin mereka berbicara bahasa Jerman sudah seperti orang Jerman barangkali ya. ya, ya, betul. Sayangnya mereka kalau ngomong bahasa Indonesia kayak bule jadinya ya. Dan itu yang bisa sayangkan sekali karena di sini nggak ada yang bisa diajak ngomong lebih sering ya. Iya, iya, Tapi, iya, iya. Nggak ada tapi mereka praktisnya. ngerti. Ya, Mereka mereka ngerti. ngerti, cuman kalau jawab itu mereka suka males, jawabnya pakai bahasa Jerman. Tapi mereka Oke. mengerti bahasa Indonesia karena saya berusaha dengan suami saya ngomong bahasa Indonesia. Indonesia, ya, 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 ya. Oke, oke. Campur-campur deh gitu ya. Campur-campur, campur-campur. Nah, jadi kita ini sebetulnya melihat suatu peluang ya, Mbak Mina, untuk orang Indonesia untuk bekerja di Jerman, gitu ya. Ya, Karena ya. kan, tapi sekarang kan lagi ada perang Ukraina ini. Itu pengaruhnya bagaimana tuh? Bisa nggak orang-orang Indonesia tetap mempunyai rencana? Karena banyak juga mereka yang mau ke sana bertanya kepada saya, ini Mhm. lagi perang nih, jangan ke sana dulu deh, gitu ya. Tapi Hmm. apakah itu, sepertinya sih saya nggak melihat pengaruhnya secara langsung ya di Jerman. Kayaknya orangnya biasa-biasa aja gitu. Tapi sebenarnya ada perang di situ. Karena Jerman juga terlibat kan dalam membantu melalui NATO gitu ya ke Ya. Ukraina. Gimana? Ada pengaruhnya nggak? Secara karena saya aktif di komunitas Indonesia di Jerman, ya ada beberapa komunitas yang cukup besar. Salah Ya, satunya nama PPI, tapi Persatuan Pelajar Indonesia. ya. Kemudian komunitas masyarakat Indonesia di Jerman namanya Messenger. Kemudian juga AVA yang khusus untuk au pair dan lain-lain. Saya tidak melihat ada kesulitan, kecuali waktu itu karena pas lagi di close ya, jadi betul-betul tertutup ya, maksudnya pandemi, Pandemi yang itu visa memang susah dikeluarkan karena mereka tidak mau ya, tapi sekarang udah terbuka semuanya. terbuka lagi. Tidak ada lagi restriction dan juga tidak ada pengumuman di websitenya kedutaan yang membuat visa kalau tidak menerima karena pandemi itu sudah nggak ada lagi. Hmm. Terus kemudian ketakutan perang itu adalah hal manusiawi kita sebagai manusia itu kan karena kan cuman bedanya 2,5 jam secara udara ya Terbang. maksudnya ya ke Ukraina terbang itu semua orang ketakutan tentunya tapi secara ekonomi memang itu satu dunia resesi karena Rusia kerjasama dengan Rusia dan China yang belum terbuka. Sedangkan tapi perekonomian Jerman sendiri itu tetap berjalan ya. Saya mengikuti selalu berita-berita itu tidak ada yang namanya mereka lay off orang gila-gilaan, maksudnya memecat. Itu Pecat enggak. ya. Nggak ada ya. Itu malah kebalikannya, mereka betul-betul membutuhkan tenaga kerja dan itu yang saya Aman. selalu motivasikan sebagai Ya. karena sejak 2 tahun yang lalu, saya memulai profesi tambahan lagi. Saya pikir begini, saya sudah kuliah, saya sudah kerja, saya diberikan keluarga yang bahagia, dan apa sih yang sebenarnya yang dicapai dalam kehidupan? Ini sedikit life coaching ya. Apakah Baik. orang manusia itu hidup itu hanya kerja, hanya ngumpulin materi, ngumpulin uang, ngumpulin rumah, dan seterusnya? Apakah itu saja gitu ya? Saya Ya, ya, ya. dulu cukup lama bertanya gitu ya, kenapa gitu ya? Kenapa manusia itu apakah hanya begini saja nih ya? Kerja pulang tidur liburan kerja pulang tidur liburan gitu ya. Saya pikir begitu ya. Kemudian setelah saya mengerti namanya personal development itu, ternyata nggak begitu ya. Memang orang hidup itu bukannya berarti hanya itu saja. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita sadar kita itu siapa. Dan Hmm. saya baru terpanggil itu sekitar kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Saya pikir, hey Mina, kamu di Indonesia sebagai, sorry, kamu di Jerman sebagai orang Indonesia,
kenapa kamu tidak bagikan ilmu yang saya miliki, itu ada di kepala saya gitu ya, bagi orang-orang Indonesia, mau dibawa kemana gitu ya. Ya, Apakah hanya untuk saya saja atau apa? Karena saya selalu ditanya juga kalau pulang kampung, Mina, anak saya mau kuliah ini gimana nih? Coba dibantu. Atau saudara-saudara, ini mau ini gini-gini. Dan saya ulang terus, caranya begini, ya. step 1 begini, step 2 begini, step 3 begini. Jadi saya pikir suatu saat baru saya sadar, hei Mina, inilah sebenarnya panggilan hidupnya saya itu tidak hanya untuk kerja, menghasilkan, terus sudah selesai, tapi sebenarnya harus saya bagikan ke orang-orang. Ya, jadi saya pikir, oke, siapa yang akan saya bagikan, yaitu komunitas masyarakat Indonesia di Jerman. Oleh sebab itu saya mulai aktif di komunitas. Saya melihat pertanyaan-pertanyaan mereka yang selalu frustasi, entah nggak bisa visanya lanjut, cari kerja tuh bagaimana sih, mau dipecat, terus begitu saya harus bagaimana secara hukum, terus secara pajak. Saya pikir, oh my God, ya begitu mata saya terbuka. Hmm, Ternyata saya bisa sebenarnya membantu bantu mereka. ya. Halo. Saya mengambil lagi kuliah, artinya secara life coaching, namanya life coach. Saya ngambil Weiterbildung atau ya Extension. ilmu tambahan. Bagaimana sih Sama. caranya menjadi life coach ya? Ya. Bagaimana mengerti permasalahan kehidupan sehari-hari itu. Dan saya combine-kan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di sini. Kebutuhan Hmm. masyarakat Indonesia di sini di Jerman ini baru datang itu adalah pertama-tama mereka nggak tahu step by step-nya itu bagaimana ya. Harus Hmm. apa dulu? Karena banyak sekali yang harus diperhatikan peraturan-peraturannya ya, mulai dari lapor diri, mulai dari eh, mencari rumah, mencari apartemen, mulai mengambil kunci, mulai membuka rekening koran, mulai membuka apa namanya asuransi ya. Asuransi itu juga banyak sekali tipe-tipenya. Hmm. Kemudian bagaimana dengan nomor pajak contohnya gitu ya, apa yang harus diperhatikan dan seterusnya. Lapor pajak itu bagaimana. Jadi itulah yang saya pikir, hey saya kan sudah menjalankannya ya, kenapa saya tidak bagi ilmunya ini kepada mereka gitu. Iya, iya, iya. Oleh sebab itu, makanya saya merasa bersyukur, akhirnya saya aktif di komunitas ini dan saya berusaha membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena terus-terus berulang-ulang, saya pikir kenapa tidak saya bikin blog saja ya. Makanya Iya, saya iya, mulai iya. menulis blog ya. Saya mulai menulis blog di website saya dulu. Tapi karena saya tidak punya background IT, jadi saya dibantu oleh IT orang Indonesia. Kemudian, tapi saya malah aktifnya di Facebook, karena di Facebook itu kan ada interaksi ya. Kalau Hmm. website itu kan cuma dari saya, satu pihak Ya, gitu, satu arah aja. Hmm. satu arah. Makanya saya juga aktifnya di komunitas. Saya Hmm. membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan sambil itu saya mengumpulkan semua informasi yang saya miliki itu dalam satu buku. Ya, jadi saya Hmm. menulis satu buku namanya ya, also Willkommen ya. Judul bukunya Willkommen. Ini bisa Wow, saya publish tulisannya Willkommen, selamat datang di di Jerman. Jerman, Ya, yang ya. ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, karena orang Indonesia bisa datang ke Jerman dengan berbagai cara ya. Ada yang salah satunya seperti saya sebagai mahasiswa ya, yang dibebaskan uang kuliah tapi harus punya uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Itu pun nggak semua orang bisa ya, nggak mungkin, mungkin yang dari daerah terutama ya, dari pedalaman 20 juta itu, atau harga tiket itu mungkin mereka wah mahal sekali ya, bagaimana caranya. Dan orang Indonesia bisa datang sendiri di sini di Jerman dengan cara menjadi au pair. Contohnya, au pair itu kan Bapak tahu ya, jadi sebagai membantu rumah tangga atau suatu famili di Jerman, Hmm. misalnya menjaga anaknya, tapi Oh, sambil bekerja itu dia boleh tinggal, dapat makan gratis, dapat tinggal, tapi dia juga belajar bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan juga belajar culture-nya Jerman. hmm. Namanya au pair ya. So, jadi au pair ataupun jadi tenaga pekerja sosial. Di sini namanya FSJ atau BFD. Yang ditempatkan misalnya di gereja, misalnya di rumah sakit, atau di tempat perawatan orang tua, ya, Orang tua misalnya. jompo ya, yang.
ya di TK ataupun yang rumah cacat segala Oke, macam. Jadi pekerja sosial namanya ya. ada itu ya. Ada. Jadi itu mereka dibayar sangat minim sekali, tapi mereka bisa mendapatkan visa datang, dan itulah yang menjadi batu loncatan untuk orang-orang Indonesia banyak di sini. Ya, ya, Mereka ya. datang dulu sebagai au pair sambil belajar bahasa Jermannya sudah mantap. Habis itu mereka baru apply yang namanya Ausbildung. Ya, Ausbildung itu mungkin kalau bahasa Indonesia itu seperti sekolah. Saya tidak bisa, mungkin secara teknik khusus ya, Peralihan. bukan Hmm. pelatihan, betul ya. Jadi bukan kuliah misalnya bachelor atau master, tapi ya politeknik mungkin seperti itu ya. Ya, Di ya, sini ya. namanya Ausbildung. Dan itu betul-betul kerja di satu perusahaan dan juga sambil sekolah ya, 3 hari Hmm. sekolah, 2 hari di perusahaan, misalnya Ya, perhotelan, ya, ya. misalnya macam ya. Jadi di pabrik tertentu ya. Itulah yang diambil di langkah yang diambil oleh masyarakat Indonesia yang betul-betul sebagai batu loncatan sampai mereka mendapatkan kerjaan di sini. Ya, Hmm. jadi bisa datang sebagai au pair, sebagai pekerja sosial, kemudian mereka ngambil Ausbildung di sini supaya bisa memperpanjang visanya mereka sampai akhirnya mereka mendapat pekerjaan yang mantap di sini ya. Ya, Karena ya. memang itu tujuan akhirnya kan supaya bisa Boleh. mendapatkan pekerjaan ya, Ya, mendapatkan ya, menghasilkan uang ya, dibandingkan dengan di Indonesia yang susah ya, maksudnya yang gajinya kecil, yang ya, masa ya, depannya mungkin ya Bapak tahu sendiri ya. ya, Contohnya ya, saya dulu gaji saya pas-pasan yang hanya bisa ya, buat ya. bayar makan dan bayar bensin. Tapi saya Mereka nggak yang bisa. menginginkan perubahan lah ya. Mereka yang menginginkan Betul, perubahan, betul. mereka Hmm, harus punya apa namanya tekad, dan itu jalannya banyak kan, di antaranya tiga jalan betul. tadi ya. Ya, ya betul. Makanya gambarnya seperti ini juga ya. Ada banyak arah gitu Cabang kan. ya. Datang sebagai au pair, Ya. dari Itu Indonesia ke Jerman itu bagaimana gitu caranya. Makanya itu saya bisa di-download atau bisa dibeli atau gimana itu? ya Ini. buku ini bisa dibeli di Tokped. Namanya Willkommen, Selamat Datang di Jerman, Mina Mulia, bisa di search juga. Oh, ada di Kemudian Tokped, bisa Tokopedia beli ya. di ya di Google Book, e-book. Jadi Hmm. karena anak-anak zaman sekarang kan sudah males ya bawa-bawa buku. Ya, 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 ya. Jadi lebih gampang diakses lewat e-book, Buat tapi buat ya. di Google e-book ya. Lewat Bisa. handphone bisa dibaca ya. Betul, betul. Ya. Di situ saya membuat kapitol khusus yang datang sebagai au pair, kemudian kapitol Hmm. khusus sebagai student, kemudian Hmm. juga ada kapitol khusus untuk orang yang datang mau seperti IT-ler, yang IT-IT Hmm. yang datang ke Hmm. Jerman. Hmm. Mereka beruntung. Contohnya ipar saya, dia lulusan BINUS ya, BINUS di Hmm. Jakarta, IT, ya, bachelor, dan dia langsung datang ke Jerman tanpa harus kuliah lagi. Kalau saya harus kuliah lagi ya dari awal, Hmm. tapi karena Ya. sipil waktu itu nggak dibutuhkan di Jerman. Saya Oh, ya, sudah ya. mencoba melamar kerja berbagai, tapi saya tidak diakui karena ijazah sipil Trisakti atau sipil secara keseluruhan dari Indonesia itu tidak diakui langsung oleh pemerintah Hmm. Jerman ini karena Ya, mungkin ya, ilmunya beda. Tapi ya. IT ya, sekali lagi IT itu kan umum, internasional ya, bahasanya Ya. juga internasional, bahasa programming. Ya. Oleh Ya. sebab itu, dia langsung di Jerman itu diakui ijazahnya Bina Nusantara tersebut, diakui setara dengan bestseller di sini ya. Hmm. Dan kalau sekarang ada proses pengakuan ijazah itu, saya ada tulis di blog saya juga step by step bagaimana caranya ijazah S1 Indonesia itu bisa diakui di Di Jerman. Jerman. Ya. Ada Dan step setelah by dapat itu, setelah dapat pengakuan itu atau Anerkennung, itu, mereka bisa dia dapat langsung apply kerja, apply kerjaan dan langsung dapat. melamar kerjaan di berbagai tempat, dan sekarang Ya. ada di SAP ya, SAP. Iya. Itu kan Oh, SAP. Wow, itu perusahaan dunia ya, ya, perusahaan ya, dunia. ya. By the way, kalau kalau saya dengar juga, terutama IT khususnya ya, bahwa Mhm. orang itu tidak perlu harus bisa bahasa Jerman, tapi yang Betul, penting dia bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena kan betul. komunikasinya kebanyakan dalam bahasa Inggris di IT itu. Betul ya? Betul,
Ya, karena yang dipakai sehari-hari di kantor itu bahasa Inggris. Bahasa Dia Inggris. dia berkomunikasi dengan teman-teman kantornya bahasa Inggris, Hmm. dan juga email juga bahasa. Mungkin tergantung perusahaan juga ya, karena SAP adalah perusahaan internasional, Ya, jadi ya. dia nggak perlu bahasa Jerman, tapi dia perlu bahasa Jerman untuk Hmm. mempelajari kontrak-kontrak ya, kontrak Oh ya, rumah, ya, ya, kontrak ya. segala macam. Oleh sebab itu dia juga belajar bahasa Jerman ya. Jadi Harusnya sebaiknya seperti itu ya. tapi bukan persyaratan untuk mencari kerja di IT. Hmm. Ya, ya, Jadi ya, ya. dia belajar bahasa Jerman supaya bisa berinteraksi dengan orang-orang Jerman di sini. Karena begini juga Mina, yang kalau saya boleh cerita menambahkan bahwa sekarang itu di Jerman sendiri atau di dunia lah ya, banyak startup company kan. Betul. Startup itu mereka butuh tenaga dan mereka tuh biasanya multinasional. Jadi ada orang Indianya, ada orang Turkinya, ada orang Inggrisnya gitu, ada orang macam-macam, termasuk orang Indonesia sebagai karyawan di perusahaan tersebut. So, Ya. as long as they speak English, oke gitu kan. Jadi memang sekarang ini kesempatan emas buat buat IT barangkali ya, orang-orang yang bisa IT untuk bisa langsung tuh ya, merupakan satu anugerah kan, nggak perlu harus Betul. ada pengakuan khusus kayak zaman dulu gitu kan ya, ya. Jadi Ya, mereka itu bisa. betul. Betul sekali, Mm-mm. Pak. Dan saya kenal beberapa headhunter ya, karena saya kan di data analitik. Jadi bidang saya ini seorang seorang koordinasi IT project sebenarnya. Ini kan Mm-mm. sekarang saya kerjakan ini kan IT project ya. IT Jadi project. aplikasi yang dulunya jadi satu di Daimler ini sekarang harus dipecah ya, harus dipecah ke Mm. Mercedes dan trucks ya, ke Ya, ya. cars dan trucks. Jadi setiap Oke. hari makanan saya sehari-hari itu ya bahasa-bahasanya data fields-nya orang IT. IT. Dan dan saya juga harus sering komunikasi dengan IT ya. Jadi IT orang-orang IT. person. Ya. Dan itu semuanya, bukan semuanya ya, semuanya pada bilang mereka lagi mencari kolega, mereka mencari tenaga kerja. Mercedes-Benz butuh IT banyak sekali ya, Hmm. eh, Trucks juga. So jadi saya kenal headhunter. Jadi masyarakat Indonesia saya juga tulis di blog saya. Hey, kalau kalian betul-betul serius mau datang ke Jerman untuk kerja ya, untuk mencari pengalaman hidup gitu ya. Ini saatnya ya, saatnya selama kita apalagi di background IT ini, selama kita tahu bagaimana sih caranya menyetarakan ijazah ini ya. Hmm. Pemerintah Jerman itu welcome sekali. Kenapa? Seperti yang saya sudah cerita tadi, mungkin adalah masalah demografis penduduk Jerman yang sudah tua, yang lebih banyak tua daripada mudanya. Walaupun sudah dikasih uang untuk anak, setiap anak dapat uang di sini ya, 250 euro. Kemudian setiap ibu-ibu yang hamil, setelah itu mereka cuti, dikasih uang, dikasih gaji juga sampai 2 tahun, 3 tahun boleh ya. Namanya Elterngeld, namanya uang orang tua, uang menjadi orang tua. Bayangkan, padahal nggak kerja ya, tapi tetap dibayar Benar, sama benar. pemerintah Jerman supaya supaya baby booming ya, tapi sayangnya tetap lebih sedikit dibandingkan dengan orang tuanya karena kualitas hidup di sini bagus sekali sehingga orang tuanya hidup juga lebih lama ya. Mungkin kalau Hmm. di Indonesia 70-80 tahun mungkin ya rata-rata gitu. Di sini Ya. bisa 90 sampai ke Mat. atas ya. Itu Ya, masih ya, hidup. ya, 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 ya. Itulah Betul. masalahnya dan di blog saya nanti saya bisa share juga itu statistiknya betul begitu tulisannya ya. Ya, Dan ya. saya ngambil statistik dari Jerman dan juga statistik dari Indonesia ya. Mungkin Hmm. saya bisa share juga itu alasannya mengapa pemerintah Jerman ini mati-matian mencari anak-anak muda ya, mati-matian Hmm. mencari anak muda supaya kenapa? Kalau anak-anak muda ini datang ke Jerman misalnya kuliah dulu 2-3 tahun, 4 tahun, ya tergantung kuliahnya Ausbildung atau S1 atau bachelor. Habis itu dia paling modalin uang kuliah ya universitas 3 tahun, kemudian mereka 4 tahun, kemudian mereka kerja dan mereka kerja itu bisa 3, 4, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun seperti saya ini gitu ya. Kalau sampai di sini keluarganya datang juga semuanya, akhirnya apa yang terjadi? Jadi
kita lebih bayar pajak lebih banyak ke pemerintah Jerman dan juga membayar gaji kita dipotong otomatis. Jadi jangan kaget kalau kita kerja di Jerman, misalnya gaji kita 1 bulan untuk IT, contohnya standar ya, saya ngomong jujur aja mungkin sekitar 4.000 euro. 4.000 euro itu mungkin sekitar kali 16.500, 15.000 lah taruh ya, sekitar tadi sebentar. 60 juta. Ya, kurang lebih 1 bulan. Tapi jangan menganggap kalau itu adalah gaji yang kita terima bersih per bulan. Kita kalau single itu kurang lebih 40% hilang. Ya, jadi cuma pegang di tangan 60%. 40% itu kemana ya? 40% itu ke tax, kemudian ke jaminan tua namanya Renteversicherung, kemudian ke Krankenversicherung, kesehatan itu harus, itu potongan-potongan wajib yang dipotong langsung, yang kita nggak megang. Tahu-tahu kita cuma dapat 60% di slip gaji kita. Mina, Jadi 60% dari 60 juta itu masih banyak. ya betul, 30-an betul. juta, 36 juta ya. Masih Ya, banyak. ya masih lebih banyak daripada Indonesia, toh. Ya. Iya jelas. Oh. Ya. Jadi sedangkan biaya hidup seorang single di sini diperkirakan sekitar 1.000 euro, ya, 1.000 euro. sekitar 1.000 euro. Maksudnya yang hidup irit lah ya, Ya, maksudnya yang tidak mewah-mewah lah. itu 1.000 euro cukup Hmm. contohnya gitu. Hmm. So, jadi pemerintah Jerman untung dong 40% dia sudah menahan gaji kita dari 4.000 itu kurang lebih ya itu Ya, sudah berapa ya. ya. So, dan itu adalah untuk membiayai kas negara dan yang kas negara ini membiayai orang-orang tua yang di sini yaitu Ya, yang mereka sakit, yang ke dokter, yang mereka free sudah semua ya. pensiun, semuanya. Itulah sebabnya makanya pemerintah Jerman ini membuka pintu seluas-luasnya. Dan ini kalau kita nggak pakai kesempatan ini kita rugi. Kenapa? Ya. Karena ilmunya gratis. Bayangin di mana sih ada negara dok, ada juga saya dengar di Denmark, di mana juga ada yang gratis. Tapi bahasanya juga begitu ya, bahasanya juga Ya. aneh. Tidak, Sayang tidak, bahasa tidak Inggris. seumum Jerman ya. Ya, tapi sekali lagi IT itu keuntungannya apa? IT itu keuntungannya master di sini banyak yang dalam bahasa Inggris, ya Hmm. S2. Jadi saya betul-betul ingin masyarakat Indonesia ini yang masih muda-muda terutama yang di bidang IT, hey datang ke sini sambil kuliah ngambil master sambil kerja gitu ya. Itu perfect ya menurut saya. Ya. Perfect sekali ya. Karena dapat gelar master ditambah lagi bisa kerja ya. Mau apa lagi gitu ya. Kalau yang udah males, kalau yang udah males kuliah mungkin oke, seperti mungkin contohnya seperti ipar saya yang datang langsung kerja di sini, ya. Dia bachelor cukup bachelor dan dia puas dengan bachelornya dia. Gitu. Hmm. Bisa juga. Tapi kalau menurut saya sekarang ini zaman tambah maju, kalau memang bisa ambil master, kenapa nggak ngambil master gitu ya? Ya. Sedangkan di Kesempatan. Indonesia, Hmm. kesempatan di Indonesia kan mahal. Opportunity is there ya. Opportunity is there. Why don't you take it gitu ya? Betul, betul. Oleh sebab itu makanya saya itulah yang membuat saya semangat untuk jadi study dan life coach. Artinya kalau memang ada betul orang yang serius datang, mereka bisa baca buku saya. Kalau ada pertanyaan bisa ikut komunitas kita Hmm. di sini, join di PPI Jerman, join di Messenger gitu untuk cari tahu seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya. Jadi emang ada baiknya juga kalau hal ini paling tidak diinformasikan gitu ya ke teman-teman muda kita di sini supaya mereka Betul, juga mungkin siapa tahu tergerak ya untuk fight gitu ya untuk mencoba suatu perubahan yang betul, positif gitu ya. betul. Tentu semuanya ada perjuangannya dan pasti ada plus minusnya gitu ya. Tergantung sekali juga dengan tekadnya ya. Jadi orang kalau tekadnya tanggung-tanggung ya dia patah di jalan gitu ya dan dia kembali ke Indonesia terus tidak berhasil gitu. Tapi kalau tekadnya kuat, saya rasa sih insya Allah gitu ya bisa Yang kita berhasil. harapkan adalah mereka kembali ke Indonesia. Yang saya Ya, harapkan tentu saja ilmunya itu bisa dibawa ke Indonesia. Walaupun saya diam-diam 20 tahun di sini, tapi kan saya juga tetap bekerja supaya Indonesia itu mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya benefits. Hmm. sekarang ini lagi ada proyek namanya
kelola Danau Toba contohnya gitu ya. Saya diminta untuk menjadi perantara sumber di sini. Bagaimana caranya orang Jerman mengelola danau di sini yang begitu bagus airnya, sedangkan di Danau Toba sudah tercemar. Contohnya kayak begitu. Ya, Ya, ya. jadi sebagai perantara itu juga sebagai jembatan Jerman Indonesia Bridge. itu juga bagus. Walaupun saya di sini, tapi tetap saya bisa dua pihak ya. Dan, Itu yang saya inginkan supaya IT di sini belajar sebanyak-banyaknya dari orang Indonesia, tapi tidak melupakan Indonesia. Ya, ya, contohnya betul setuju. kerjasama dengan perusahaan Indonesia, misalnya gitu. Bagaimana supaya perusahaan Indonesia bisa dapat kerjasama dengan perusahaan di Jerman supaya bisa Betul. membangun sesuatu di Indonesia. Itulah Ya, tujuan kita sebenarnya. ya, ya. Walaupun kita bayar pajak continually di sini, kita tidak bayar pajak di Indonesia karena kita tinggal di sini, is okay, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa menjadi perantara, ya. Betul, betul. Itu yang menurut saya kita berbuat sesuatu untuk Ya, Indonesia. ya, ya. Jadi akselerator juga ya, akselerator, jadi Tuh, katalisator, macam-macam ya. Jadi fungsinya ya. multifunction ya. Oke. Dan saya juga membuat e-book yang judulnya Support Orang Tua, tidak hanya bagaimana caranya mengurangi pajak dengan membantu orang tua di Indonesia. Ya, begini, kalau kita kerja di Jerman, orang tua kita tapi di Indonesia, ya, kita kan kerja bayar pajak, pajaknya itu tinggi, ya. Bagaimana caranya kita mensupport orang tua dengan mengirim uang, ya, dan tapi kita dikurangi pajaknya. Jadi kita mendapatkan pajak balik. Saya sampai tulis satu buku karena ini pengalaman hidup saya. Jadi kalau saya mengirim uang ke orang tua saya setiap bulan, karena mereka sudah tidak kerja lagi, karena sudah lebih dari 65 tahun, karena sudah pensiun, karena sudah ini, sudah itu, karena sakit, contohnya ibu saya sakit sekarang ini, demens, itu saya bantu, saya support, tapi saya kirim uang ke Indonesia, tapi juga saya mendapatkan keringan pajak dari pemerintah Hmm, Jerman. Ini hal-hal seperti ini, ilmu ini tidak semua orang tahu sayangnya. Mereka betul, hanya betul. ngejudge gitu ya, ngejudge, oh pemerintah Jerman pajaknya tinggi, selesai. Padahal ada caranya. Makanya Ada keringanan. saya sampai tulis e-book karena saya pikir ilmu yang saya miliki ini kalau nggak saya bagi itu buat buat apa saya simpan sendiri. Very Ya. good. Ya. Jadi Very tidak good, usah very good. khawatir ya, jadi Ya, tidak usah khawatir orang-orang IT yang mau datang ke sini, yang mau kerja ya, di sini, mau kuliah di sini, kalau kalian berhasil jangan lupa sama orang tua di Indonesia dengan cara betul. teratur, transfer, karena itu kan devisa juga untuk Indonesia ya. Sangat, sangat. Karena Ya, orang tua kita kalau dapat uang dari kita kan mereka bisa belanja, bisa bayar ya, ini, bayar itu kan devisa juga untuk ini. betul, betul. Sekaligus kita bisa mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah Jerman. Betul, betul. Ya. Beautiful. Ya, Mbak Mina, kita sudah cukup lama nih berdialog. Iya, Seru juga ya, seru juga. Padahal tadi apa iya, kita pada awalnya kita masih apa namanya mencari sesuatu yang menarik. Saya rasa ini menarik semua ya, dan terutama itu tadi bahwa kita encouraging ya, kita memberikan satu informasi bahwa ini loh, coba. Apalagi ada buku yang panduan yang bisa diambil di mana di Tokopedia ya, atau di mungkin ada websitenya, nanti kita akan kasih ininya di bawah kita ini, tulisan kita ini. Jadi saya harap juga viewer kita ini bisa mengambil makna gitu ya, atau bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman mereka yang mungkin ada minat untuk sekolah di Jerman dan atau bekerja di Jerman ya. ya, Jadi many opportunity atau sangat luas kemungkinan yang ada, dan Jerman negara maju ya, jadi kita nggak usah takut ya, kita kalau ke Jerman itu yang pasti itu negara aman gitu ya, tidak betul, betul. politiknya juga stabil saat ini ya, walaupun ada perang Ukraina, tapi dampaknya secara langsung mungkin bukannya tidak ada, tapi tidak membahayakan gitu ya dampaknya. Tidak. Karena kita mendapat bantuan ya. Jadi kemarin ini karena perang, setiap rumah tangga dapat lagi uang anak lebih. Karena perang, Oh, kita setiap rumah tangga dapat lagi uang listrik namanya ya. Karena wah, perang,
Jadi selalu Ada ada. Jadi kompensasi ya dari pemerintah ya. kompensasi dari pemerintah, betul, Ya, ya, betul. ya, ya, ya. Kemudian 3 bulan lamanya kita bayar hanya 19 euro bisa keliling satu Jerman. Bayangkan ya, transportasi naik kereta ya, naik kereta, naik bus 1 bulan hanya 19 euro ya, bayangin. Jadi walaupun pandemi, pemerintah Jerman tahu gitu ya, ini sangat membuat kita depresif. Semuanya itu nggak bisa apa-apa, semuanya lebih mahal karena perekonomiannya juga jelek karena naik 10% dari normal harga biasa gitu ya. Dan mereka berusaha untuk menolong semua masyarakatnya. Jadi tidak diam begitu saja. Oleh sebab itu makanya Tidak kenapa dibiarkan. tidak dibiarkan begitu saja kan. Oleh sebab itu makanya kenapa saya sampai lama di sini karena saya menikmati semuanya. Saya menikmati keamanannya, saya menikmati sistem kesehatannya. Jadi saya ke dokter itu saya tidak harus pikir saya punya uang atau enggak ya. Artinya dengan kartu asuransi saya mungkin di Indonesia namanya BPJS itu saya bisa ke dokter mana saja ya asal saya bikin janji sama mereka. Dan saya tidak Hmm. dibedakan apakah saya kaya, saya miskin. Ya, semua orang sama gitu ya. Jadi diperlakukannya juga sama. Jadi itulah yang membuat saya memutuskan. Terus anak-anak saya sekolah nggak bayar, bayangin ya. Saya nggak pusing-pusing mikir setiap bulan harus bayar uang sekolah berapa, setiap Ya, bulan ya, saya harus, setiap naik kelas harus bayar apa tuh namanya, uang pendaftaran ya namanya ya. ya. Kalau di Indonesia itu saya sedih kadang-kadang dengerin adik-adik saya mereka kerja setengah mati di Indonesia karena mereka mau naik kelas, mau naik tingkat dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu harus bayar X ya dan itu mahal banget gitu ya. Ya, mahal. Saya sampai geleng-geleng. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri nggak semuanya bayar pajak teratur. Iya, Itu iya, juga iya, iya. ya, maksudnya Ya. nggak, ya, Bapak Ya, tahu. kita masih harus banyak belajar dari negara-negara maju ya. Ya, Sampai jumpa lagi. Nah, kita ada salam kompeten. Biasanya terakhir kita bilang salam kompeten kita sama-sama ya. oke. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, salam kompeten gitu ya. Oke, Ya, coba ya. 1, 2, 3. Salam salam kompeten. kompeten.